Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap orang yang telah meninggal dunia, baik muslim maupun non-muslim, ketika telah dikuburkan, mereka akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mereka akan ditanya perihal ketuhanan, kenabian, kitab suci, dan lain sebagainya di dalam kubur. Lantas, apakah hal ini juga berlaku bagi anak kecil yang meninggal? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setelah proses pemakaman selesai dilaksanakan, maka semua orang akan meninggalkan mayat seorang diri, hanya sehelai kain putih dan amal perbuatan yang akan menjadi teman di alam kuburnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3, 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedang yang akan tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaan malaikat di alam kubur kepada setiap mayit yang telah dikuburkan, baik mayit itu seorang muslim maupun seorang kafir, dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jika seseorang telah diletakkan di kuburnya, lalu para sahabatnya telah berpaling darinya, di mana ia masih mendengar suara jejak sandal mereka, 2 malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, lalu berkata kepadanya, apa yang pernah kau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad? Jika ia adalah seorang mukmin, maka ia akan menjawab, aku bersaksi, sungguh ia hamba dan utusan Allah. Keduanya akan berkata kepadanya, lihatlah, Allah telah mengganti tempat dudukmu dari api neraka menjadi surga. Ia pun diperlihatkan kepada kedua tempat duduk itu. Qatadah berkata, ia menyebutkan kepada kami bahwa ia kemudian dilapangkan kuburnya, lalu kembali meneruskan hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi jika ia adalah orang munafik atau kafir, ia akan ditanya juga, apa yang pernah kau katakan tentang laki-laki ini, Nabi Muhammad? Maka ia akan menjawab, aku tidak tahu, aku ucapkan apa yang dikatakan orang-orang saja. Kedua malaikat itu bertanya kembali, apakah engkau tidak mengerti atau tidak membaca? Ia kemudian dipukul sekali dengan gada besi. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Siapapun yang ada di sekitarnya mendengar jeritan kesakitan tersebut, kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasai. Pemirsa Tadabbur Ilmi, pertanyaan atau interogasi malaikat Munkar dan Nakir ternyata hanya berlaku bagi mereka yang telah dewasa dan baligh sebagai ukuran minimalnya. Mereka yang wafat belum mencapai usia baligh, maka tidak terkena interogasi atau malaikat Munkar dan Nakir di alam kuburnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Busyral Karim karya Syekh Said bin Muhammad Ba'asin. Beliau berkata, pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, syuhada, siddiq, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Tabarok atau Al-Mulk atau Hamim As-Sajadah setiap malam, mereka yang mati diserang penyakit sampar atau taun, atau mereka yang wafat di hari Jumat.
Demikian berlaku bagi orang yang mati syahid. Demikian pula disebutkan Al-Qurtubi, orang yang tidak diinterogasi malaikat berarti tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Al-Qadi dan Ibnu Aqil dalam kitab Ar-Ruh juga menjelaskan, ujian hanya ditunjukkan kepada orang yang dibebani syariat atau mukallaf. Pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir hanya dilontarkan kepada ia yang mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah ia beriman dengannya ataukah tidak. Jika orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, atau dalam kata lain belum tamyiz, maka bagaimana mungkin ditanya kepadanya siapa nabimu? Akan tetapi tidak semua ulama berpendapat dengan pendapat yang sama. Ada beberapa ulama yang berpendapat berbeda. Salah satunya adalah pendapat Imam Ibnu Hajar dalam Fatwa Al-Hadisiyah. Ia menjelaskan, pertanyaan dari dua malaikat ditunjukkan kepada siapapun orang yang meninggal, walaupun masih janin atau yang tak dikubur. Misalnya orang yang terbakar, tenggelam, atau dimakan hewan buas. Pada intinya, tentang apa yang terjadi kelak di alam kubur adalah sudah menjadi hak prerogatif Allah. Manusia hanya bisa berpendapat dengan menggunakan berbagai pendekatan yang ada. Hal penting yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan agar selamat dari siksa kubur dan dapat menjawab semua pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir dengan benar. Salah satu hal yang dapat kita amalkan agar selamat kelak di alam kubur adalah selalu membaca surat Al-Mulk setiap malam. Karena hal itu dapat membuat kita terhindar dari siksa kubur. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kemah di atas pemakaman. Ternyata ia tidak mengira jika berada di pemakaman. Tiba-tiba ada seseorang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, sampai selesai. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membuat kemahku di atas kuburan dan saya tidak mengira jika tempat tersebut adalah kuburan. Kemudian ada seseorang membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk sampai selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai apakah anak kecil yang meninggal akan ditanya oleh malaikat di alam kuburnya. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi wawasan baru bagi kita, sehingga lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu dapat melakukan amal kebaikan sebagai bekal hidup di alam akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.